Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Mamuju, Sulawesi Barat, salah satunya menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Sulawesi Barat. Dengan semangat melete dia tonganan, meniti di atas kebenaran, mari terus perkuat sinergi dan melangkah bersama dalam kebaikan. Kembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar penyokong laju pertumbuhan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Sulawesi Barat maju terus. Wapres turut berbelasungkawa atas wafatnya Presiden Iran Ibrahim Raisi akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024. Ya, kita berbelasungkawa ya, karena dia juga sahabat Indonesia. Ya, karena itu kita sangat kehilangan orang yang juga punya komitmen untuk menciptakan kedamaian ya di dunia ini. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan perlunya pembiayaan secara proporsional agar uang kuliah tunggal atau UKT tidak terlalu membebani mahasiswa. Menurut saya solusinya itu ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian. Inilah rangkuman kegiatan sepekan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Bersama saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden RI. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Senin 20 Mei 2024. Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS menghadiri Anugerah Adinata Syariah di Menara Syariah, Pantai Indah Kampuk, Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan Anugerah Adinata Syariah merupakan apresiasi yang diberikan kepada pemerintah provinsi yang berinisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya. Dalam kesempatan ini, Wapres memberikan 3 arahan strategis mengenai pengembangan potensi ekonomi syariah. Pertama, pengoptimalan otonomi daerah sebagai peluang untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah sesuai kondisi lokal. Kedua, Wapres meminta pemimpin daerah dari tingkat provinsi hingga tingkat desa memperkuat dukungannya terhadap ekonomi dan keuangan syariah. Ketiga, Wapres meminta agar pemerintah daerah mendorong peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah. Dan ajang Anugerah Adinata Syariah ini juga dimaksudkan untuk mengapresiasi pemerintah daerah yang telah berhasil dengan baik mengembangkan dan memajukan ekonomi syariah. Jika dikelola secara bijak dan optimal, otonomi daerah akan menjadi kekuatan dan kesempatan yang luas untuk menuju pembangunan yang inklusif, merata, dan berkelanjutan. Otonomi daerah dapat bermanfaat untuk memperkuat edukasi, membangun infrastruktur yang memadai, serta mendorong inovasi dan kerjasama pengembangan sektor-sektor unggulan ekonomi dan keuangan syariah. Melalui Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah, yang sekarang tadi disampaikan sudah 29 provinsi, sebenarnya secara sudah 30 provinsi. Jadi kalau 38, tinggal 8 provinsi yang belum. 8 provinsi itu 6 di Papua, yang ke-7-nya NTT, yang ke-8-nya Bali. Selain itu, sudah terbentuk semua. Bahkan di Sulawesi Utara, walaupun gubernurnya Kristen, masyarakat mayoritas Kristen, sudah terbentuk. Dan ketuanya adalah Gubernur Sulawesi Utara sendiri. Dalam kesempatan tersebut, Wapres memberikan penghargaan kepada Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Asarullah selaku perwakilan pemerintah daerah Sumatera Barat yang menjadi juara umum Adinata Syariah tahun 2024. Selasa 21 Mei 2024.
Wakil Presiden bertolak ke Mamuju, Sulawesi Barat untuk menghadiri pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah KDEKS Provinsi Sulawesi Barat. Menggunakan pesawat kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara, Wapres ditemani sang istri Wuri Maruf Amin dan rombongan terbatas. Pesawat rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Tampa Padang Mamuju. Tiba di Mamuju, Wapres dan rombongan disambut PJ Gubernur Sulawesi Barat Bahtiar Baharudin beserta segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat. Selasa 22 Mei 2024. Di sela kunjungan kerjanya di Kabupaten berjuluk Bumi Manakara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta istri menanam pohon sukun usai berolahraga pagi. Acara dilaksanakan pagi hari, dimulai rombongan Wapres yang jalan santai dari jembatan Sungai Losa setelah sebelumnya melakukan pemanasan ringan. Usai berjalan menyusuri jalan arteri Ring Road Mamuju sepanjang kurang lebih 2 km, Wapres tiba di titik akhir yakni Markas Komando Pangkalan TNI Angkatan Udara Makolanal Mamuju. Di Makolanal Mamuju, selain melakukan pendinginan dan beristirahat sejenak, Wapres sempat melakukan penanaman pohon sukun serentak bersama PJ Gubernur Sulawesi Barat, Kapolda Sulawesi Barat, Pangdam 16 Hasanuddin, dan Lantamal Makassar, dan Lamal Mamuju, dan Sekda Sulbar. Di hari yang sama, pada siang harinya Selasa 22 Mei 2024, Wakil Presiden RI menghadiri pengukuhan KDEKS Provinsi Sulawesi Barat dan peresmian pembukaan Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah Peksyar Sulawesi Barat. Acara dilaksanakan di Ballroom Hotel Grand Maleo Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam sambutannya, Wapres menuturkan pembentukan KDEKS menjadi sebuah ikhtiar membumikan ekonomi dan keuangan syariah agar semakin luas, berdampak signifikan bagi perekonomian wilayah, dan pada akhirnya memperkokoh ekonomi nasional. Menurut Wapres, kehadiran KDEKS Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja dikukuhkan itu, ia yakini dapat menjadi pilar penting dalam mengembangkan potensi besar ekonomi dan keuangan syariah. Selain itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan sinergi antara pusat dan daerah yang efektif akan menjadi daya dorong keberhasilan. Pembentukan KDEKS menjadi sebuah ikhtiar membumikan ekonomi dan keuangan syariah agar semakin meluas, berdampak signifikan bagi perekonomian wilayah, dan pada akhirnya memperkokoh ekonomi nasional. Untuk itu, kehadiran KDEKS Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja dikukuhkan, saya yakini dapat menjadi pilar penting dalam pengembangan potensi besar ekonomi dan keuangan syariah. Dengan semangat melete dia tonganan, meniti di atas kebenaran, mari terus perkuat sinergi dan melangkah bersama dalam kebaikan. Kembangkan ekonomi dan keuangan syariah sebagai pilar penyokong laju pertumbuhan ekonomi daerah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Sulawesi Barat maju terus. Dalam kesempatan ini, Wapres menyampaikan sejumlah pesan untuk jajaran KDEKS Provinsi Sulawesi Barat agar mengakselerasi gerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan sejumlah pesan kepada seluruh jajaran KDEKS Provinsi Sulawesi Barat guna mengakselerasi gerak pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat. Pertama, susun program dan target terarah dan terukur keberhasilannya serta berdampak langsung bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah memberikan payung hukum sebagai dasar pelaksanaan beragam program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di daerah, termasuk pengalokasian anggarannya oleh daerah. Untuk itu, segera koordinasikan dan fasilitasi seluruh pemangku kepentingan
untuk menyusun program. Yang kedua, optimalkan potensi kekayaan sumber daya alam dan keunggulan daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Barat. Kaji dan gali potensi unggulan daerah pada keempat fokus pengembangan tadi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi perekonomian wilayah. Kembangkan sektor-sektor unggulan rantai nilai halal, di antaranya konsep pertanian dan peternakan terintegrasi untuk menjadikan Sulawesi Barat sebagai lumbung pangan yang tentunya sangat berpotensi menjadi salah satu penopang pangan ibu kota Nusantara. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Presiden Maruf Amin secara resmi membuka Pekan Ekonomi dan Keuangan Syariah atau PEKSYAR Sulawesi Barat. Wapres mengharapkan PEKSYAR tidak hanya diselenggarakan di daerah, tetapi juga di tingkat nasional. Bukan tanpa alasan, menurut Wapres, kinerja sektor ekonomi dan keuangan syariah saat ini terus tumbuh di tengah pemulihan ekonomi dan menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di tanah air. Bahkan, Wapres optimis sektor ekonomi dan keuangan syariah ke depannya akan terus melaju seiring dengan adanya kewajiban sertifikasi halal dan implementasi sejumlah peta jalan sektor strategis. Selain itu, mengintegrasikan ekonomi dan keuangan syariah dalam rencana pembangunan nasional jangka panjang dan menengah juga akan menjadi daya ungkit lain. Lanjut Wapres, dengan semangat masyarakat Sulbar, melete diatonganan atau meniti di atas kebenaran, Wapres meminta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah harus terus didorong. PEKSYAR ini telah menjadi agenda tahunan dalam peningkatan literasi masyarakat tentang ekonomi syariah dan gaya hidup halal, sekaligus sarana yang baik untuk membangun sinergi kebijakan, sinergi program, dan sinergi antar pelaku usaha. Saya minta Pak Ketua Eksekutif, PEKSYAR ini dijadikan agenda nasional dan agenda daerah di seluruh daerah. Jadi ini merupakan agenda tahunan ya dalam rangka pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Di samping kita sudah punya namanya khas itu kawasan halal, aman dan sehat. Di beberapa daerah sudah ada khas ya. Jadi di situ orang kuliner, makan, nah, sudah dijamin dia halal, dijamin aman, dijamin sehat. Itu bagian dari program ekonomi dan keuangan syariah. Kemarin baru saja diberikan penilaian terhadap seluruh provinsi tentang pengembangan ekonomi syariah. Namanya Anugerah Adinata Syariah. Sudah ketiga kalinya. Yang pertama itu keluar bagi juara Aceh. Yang kedua Jawa Timur. Yang ketiga itu kemarin Sumatera Barat. Nanti saya harap yang keempat bisa Sulawesi Barat. Di sela-sela kunjungan kerja di Mamuju, Sulawesi Barat, Wakil Presiden Maruf Amin memberikan tanggapan terkait pernyataan awak media tentang perkembangan di tanah air. Salah satunya adalah uang kuliah tunggal atau UKT. Kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT dan uang pangkal di sejumlah universitas saat ini tengah menjadi sorotan karena dinilai membebankan mahasiswa. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan perlunya pembiayaan secara proporsional agar UKT tidak terlalu membebani mahasiswa. Wapres menerangkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran krusial dalam mencetak sumber daya manusia atau SDM unggul untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan biaya pendidikan tinggi yang mahal menjadi hambatan signifikan. Wapres juga menyatakan bahwa distribusi beban biaya pendidikan harus proporsional antara pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Wapres meyakini persoalan mahalnya biaya kuliah ini akan bisa diatasi jika proporsionalitas pembiayaan terbangun di antara ketiga pihak tersebut, yaitu pemerintah, mahasiswa, dan perguruan tinggi. Cari solusi. Ini sebenarnya yang harus dikembangkan. Dan juga tentu mahasiswa juga tidak mungkin tidak mengambil bagian. Dan pemerintah juga harus mengambil bagian. Menurut saya solusinya itu ya dibagi ini. Harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan, menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan, dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian.
Menyinggung perdebatan soal kuliah sebagai kebutuhan tersier, Wapres berpendapat bahwa pendidikan tinggi tetap penting meskipun tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi. Wapres berharap agar masyarakat tidak perlu lagi memperdebatkan istilah tersier tersebut. Tersier itu kan dalam arti bahwa tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi, tapi tidak berarti tidak penting. Nah kan begitu kan? Mungkin istilah inilah yang menjadi istilah ini di perdebatan. Menurut saya tidak semua orang harus masuk perguruan tinggi, tapi perguruan tinggi itu juga penting karena kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Kalau tidak perguruan tinggi kan tidak unggul. Nah itu kan, itu persoalannya. Jadi istilah tersier itu kemudian jadi masalah yang sebaiknya kita nggak usah menggunakan istilah itu, tapi istilahnya lebih pada kebutuhan kita dan tidak semua orang harus masuk. Barangkali dicairkan saja. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Usaha Kecil dan Menengah, sepakat memperpanjang masa pemenuhan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil atau UMK hingga Oktober 2026 mendatang. Diketahui perpanjangan ini salah satunya disebabkan oleh target tahunan sertifikasi halal yang belum tercapai. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa semula sertifikasi halal produk-produk UMKM ini hanya bersifat sukarela. Berdasarkan kesiapan masyarakat, kewajiban itu kemudian disahkan dalam Undang-Undang tahun 2019, namun dari target yang ditetapkan, yakni 10 juta UMKM, hanya 4 juta yang sudah tersertifikasi halal. Menurut Wapres, keterlambatan pencapaian target ini disebabkan oleh UMKM itu sendiri. Sebabnya di lapangan masih banyak para pemilik UMKM yang belum paham perihal kewajiban sertifikasi halal produk UMKM. Wapres menyampaikan perpanjangan waktu ini bukanlah penundaan, melainkan bentuk relaksasi. Adapun relaksasi yang dimaksudkan Wapres adalah upaya memberikan bimbingan berupa edukasi, literasi, dan advokasi kepada para pemilik UMKM. Dengan demikian, sertifikasi halal bisa dilakukan hingga 2 tahun yang akan datang. Dulu kan sertifikasi halal itu sifatnya volunteer, ya. Hingga berjalan mengalir sesuai dengan kesiapan masyarakat sendiri untuk disertifikasi. Nah, 2024 ini kita sudah undang-undangnya 5 tahun yang lalu dan diberlakukan mulai sekarang. Kewajiban sertifikasi itu menjadi wajib. Nah, setelah dicoba tahun ini, dari target 10 juta sertifikasi itu tercapainya 4 juta. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya itu di UMKM. Jadi UMKM ini banyak yang belum siap, bahkan juga mereka belum paham, mereka belum teredukasi. Oleh karena itu, kalau itu dipaksakan, itu nanti jangan sampai dia kena hukum, sanksi, karena tidak bersertifikat, maka dia kena sanksi. Oleh karena itu namanya relaksasi. Jadi direlaksasi sampai dengan 2006 nanti, itu selama ini nanti kita lakukan edukasi. Mengenai wafatnya Presiden Iran Ibrahim Raisi akibat kecelakaan helikopter pada Minggu 19 Mei 2024 waktu setempat, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengucapkan bela sungkawa. Menurut Wapres, almarhum merupakan salah satu sosok yang memiliki komitmen tinggi dalam menjaga perdamaian dunia. Wapres juga menyampaikan bahwa Indonesia merasakan kehilangan yang begitu besar karena Iran merupakan sahabat negara Indonesia. Ya, kita berbela sungkawa ya. Karena dia juga sahabat Indonesia, ya. Karena itu kita sangat kehilangan orang yang juga punya komitmen untuk menciptakan kedamaian, ya, di dunia ini. Dunia ini kan yang bagi kita Indonesia itu bagaimana damai, ya, saling menghargai, saling mendukung, dan tidak ada konflik. Ya, itu saya kira. Nah, Presiden Iran ini juga
sahabat Indonesia. Saya kira itu kita prihatin. Sebagaimana diberitakan, Presiden Iran Ibrahim Raisi beserta Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amirabdollahian dan 7 orang lainnya dalam rombongannya dinyatakan tewas akibat kecelakaan helikopter yang mereka tumpangi. Kecelakaan naas tersebut terjadi di pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan dan Iran usai pertemuan Presiden Iran dan Presiden Azerbaijan untuk meresmikan bendungan yang terletak di perbatasan kedua negara. Usai memberikan keterangan pers kepada awak media, Wapres meninjau stan pameran produk halal UMKM Provinsi Sulawesi Barat. Di tempat ini, berbagai makanan dan minuman produk olahan dipamerkan, seperti madu, kacang, keripik ikan, keripik pisang, bawang goreng, kue pastry, kue sumpia, amplang bandeng, dan aneka brownies. Terdapat kejadian menarik pada peninjauan ini, yakni Wapres sempat memberikan keripik ikan kepada salah seorang wartawan. Bahkan setelah mencicipi sendiri, Wapres meyakini bahwa keripik tersebut enak dan gurih. Wapres meminta KDEKS Provinsi Sulawesi Barat agar mengoptimalkan potensi kekayaan sumber daya alam dan keunggulan daerah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah Sulawesi Barat. Kegiatannya pekan ekonomi syariah, artinya sudah bisa dilakukan kegiatan, sehingga tinggal kita harapkan bahwa KDEKS ini akan terus mendorong, dan pekan ekonomi syariah ini akan kita jadikan sebagai agenda, bukan hanya agenda daerah, tapi juga agenda nasional. Nanti itu agenda tahunan, selain juga kegiatan-kegiatan lain, ini menjadi pekan. Nanti waktunya akan kita sesuaikan, mungkin lebih tepat kalau dalam rangka menjelang Maulid Nabi. Menjelang Maulid Nabi itu serentak di mana-mana ada pekan ekonomi syariah itu. Demikian rangkaian kegiatan sepekan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya, Ragi Lestari dan Rama Pamungkas, tim peliputan Istana Wakil Presiden melaporkan.